Baik, assalamualaikum Bu. Jadi di sini saya dan rekan saya ingin dari Ibu tentang pemahaman Ibu terhadap kode etik guru. Di sini perkenalkan nama saya Muhammad Jamal Dasya, mahasiswa dari Universitas Taman Mangkurat, program studi teknologi pendidikan, dan rekan saya Muhammad Yusuf dari mahasiswa pada studi Kalau saya Ibu Mega di sini, saya pengajar bahasa Inggris di sini. Jadi untuk pertanyaan pertama, menurut Ibu, bagaimana makna atau arti kode etik guru bagi Ibu sebagai seorang pendidik? Jadi kode etik guru itu adalah pedoman, perilaku dan sikap yang menjadi landasan moral bagi seorang pendidik. Jadi kita pada saat menjalankan tugas supaya tetap bisa menjaga nama baik seperti itu, terus juga kita bisa menjadi profesi yang terhormat, mulia dan bermartabat. Jadi kita memerlukan kode etik. Baik Ibu, pertanyaan kedua, dalam kode etik guru diatur mengenai sikap dan perilaku seorang guru dalam menjalankan tugas profesionalnya. Menurut Ibu, sikap dan perilaku seperti apa yang diatur dalam kode etik guru tersebut? Dalam kode etik guru itu ada yang namanya sikap profesional, integritas, kejujuran, juga ada tanggung jawab terhadap peserta didik, terhadap orang tua dan juga masyarakat. Baik Ibu, untuk pertanyaan ketiga, menurut Ibu, apakah para guru di Indonesia saat ini telah melaksanakan tugas profesionalnya sesuai dengan kode etik guru Indonesia? Mohon berikan penjelasan dan contoh nyatanya. Kalau menurut saya iya, tergantung setiap tempat sih ya, berbeda-beda. Tapi sejauh ini kalau di sekolah sih iya. Dan yang contoh nyatanya misalkan memberikan penilaian secara adil kepada siswa. Terus kita juga menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, gitu, yang kondusif, menjaga ketertiban, keamanan seperti itu untuk di sekolah. Dan kita juga menjaga informasi pribadi siswa supaya tidak tersebar. Kalau misalkan ada kejadian atau ada sesuatu misalkan yang terjadi dengan siswa, itu kita jaga kerahasiaannya seperti itu. Baik Ibu, untuk selanjutnya menurut Ibu, seperti apakah perilaku profesional dalam menjalin hubungan dengan siswa? Profesional dalam menjalin hubungan dengan siswa, kita biasanya mengapresiasi apabila mereka ada prestasi seperti itu. Kita tunjukkan empati, juga kita berusaha untuk perhatian lah dengan siswa. Kita juga menjaga kerahasiaan siswa tadi. Kalau ada hal-hal pribadi yang mungkin terjadi terhadap mereka seperti itu. Baik, untuk pertanyaan kelima, bagaimana Ibu memaknai pernyataan bahwa guru harus berusaha menghindari kekerasan fisik dan mental di lingkungan pendidikan? Guru itu memiliki kewajiban kan secara moral maupun hukum untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang aman, seperti itu. Jadi kita tidak pernah menggunakan kekerasan dalam bentuk apapun, apalagi kan zaman sekarang tidak zamannya lagi memukul seperti itu. Jadi lebih ke ditegur secara baik-baik dulu seperti itu, lalu ada peringatan pertama, terus kita coba bawa ke BK dulu, konsultasikan dengan guru BK seperti itu, dan juga dengan orang tuanya. Untuk pertanyaan ke-6, menurut Ibu sejauh mana seorang guru perlu menjalin kerjasama dengan orang tua atau wali murid dalam menjalankan tugas profesinya? Itu penting sekali ya, orang tua dan guru harus bekerja sama, dalam artian orang tua bisa membantu muridnya pada saat mereka di rumah, misalkan memotivasi anak untuk belajar, misalkan seperti itu. Terus juga ada
ada komunikasi lah antara guru dan orang tua. Jadi ada tercipta komunikasi yang lancar, terus tidak ada salah paham gitu. Kita menyamakan persepsi terhadap sesuatu. Jadi biasanya kita juga membentuk grup orang tua seperti itu. Jadi orang tua kalau ada pertanyaan itu bisa ke gurunya, ke wali kelasnya seperti itu. Baik Ibu, untuk pertanyaan ketujuh, menurut Ibu apa makna dari pernyataan bahwa seorang guru harus bekerja sama secara aktif dengan masyarakat untuk meningkatkan martabat profesinya? Jadi guru itu tidak cuma mengajar di sekolah, tapi juga kita ada hubungan baik dengan masyarakat. Jadi dengan cara misalkan nih ada undangan dari masyarakat, kita coba untuk ikutin. Kalau misalkan ada kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat, kita juga ikutin. Kayak misalkan kita ulang tahun, kita juga mengundang masyarakat untuk misalkan donor darah bersama gitu. Terus ada kegiatan bakti sosial misalkan, atau kegiatan jalan santai, kita juga kadang mengundang orang tua murid seperti itu. Jadi orang tua murid juga masyarakat di sekitar sekolah sini, karena rata-rata rumahnya dekat sini gitu. Nah, untuk pertanyaan ke-8, guru menjunjung tinggi jabatan guru sebagai sebuah profesi. Bagaimanakah Ibu memaknai profesi Ibu sebagai seorang guru? Jadi guru itu sebenarnya bukan cuma seseorang yang mengajar aja, tapi juga pendidik. Kita juga menjadi inspirator. Jadi kita memberi inspirasi kepada murid-murid gitu untuk masa depan mereka, supaya mereka sukses di kemudian hari gitu. Dan juga sebagai fasilitator. Baik, untuk pertanyaan ke-9, di lingkungan tempat Ibu mengajar, seperti apa fungsi organisasi profesi guru di sekolah ini? Organisasi profesi kami itu sebenarnya kalau guru-guru ada namanya PGRI gitu, Persatuan Guru-Guru Republik Indonesia. Kalau di sekolah kami juga punya komunitas, namanya di sini komunitas belajar gitu. Jadi setiap guru per mapel gitu dikumpulkan, terus kami sama-sama belajar untuk meningkatkan kualitas. Terus kalau misalkan ada permasalahan di kelas gitu, kami juga bisa saling sharing gitu. Kayak misalkan ini ada masalah muridnya seperti ini, gimana solusinya? Jadi kami saling memberi solusi satu sama lain. Nah, jadi untuk meningkatkan kualitas kami mempunyai wadah itu, komunitas belajar. Terus kalau di luar kami juga punya MGMP, itu musyawarah guru mata pelajaran. Untuk pertanyaan ke-10, bagaimanakah perkembangan organisasi profesi di lingkungan tempat Ibu mengajar? Tadi organisasinya sudah disebutkan ya. Terus untuk perkembangannya, yang jelas kami biasanya ada pertemuan, kayak misalkan MGMP tuh tiap 2 minggu sekali di luar, di sekolah-sekolah lain. Terus kalau yang Kombel itu biasanya kami ada juga kayak 2 minggu sekali, tapi selang-seling dengan MGMP. Jadi ada kegiatan di dalam sekolah dan ada kegiatan di luar sekolah untuk pengembangan kualitas guru seperti itu. Ini langsung ke soal lagi. Soal yang ke-11, bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh sekolah tempat Ibu mengajar dalam menjunjung tinggi kode etik guru? Ya, untuk upaya yang dilakukan. Jadi kita biasanya ada pelatihan, sosialisasi, bagaimana untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, anti bullying, tidak ada kekerasan terhadap murid maupun terhadap guru. Soal ke-12, bagaimana hubungan seorang guru dengan rekan sejawat di lingkungan sekolah tempat Ibu mengajar? Hubungan antara guru dengan rekan sejawat itu dilandasi dengan rasa saling aman. Terus kami juga saling dukung satu sama lain, saling bantu, saling support lah ya, untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif. Soal yang ke-13, sejauh yang Ibu ketahui, bagaimana bentuk tindakan atau sanksi terhadap pelanggaran kode etik guru di lingkungan tempat Ibu mengajar?
bervariasi ya, ada yang teguran secara lisan, tulisan, dan untuk yang PNS biasanya itu ada kayak penundaan kenaikan pangkat gitu. Dan bahkan yang paling parah itu bisa juga ada pemberhentian secara hormat ataupun tidak hormat. Lanjut ke 14. Bagaimanakah pendapat Ibu dalam mengatasi pelanggaran kode etik guru, khususnya yang berkaitan dengan tindakan menyakiti peserta didik, baik secara fisik maupun mental? Jadi biasanya itu kita bekerja sama dengan tidak hanya guru saja, tapi juga dengan orang tua, mungkin dengan masyarakat atau dengan pihak berwenang kalau memang diperlukan. Misalkan ada tawuran atau apa, kita kan harus melibatkan pihak yang berwenang. Dan untuk upaya pertama yang kami lakukan, yang jelas kami akan biasanya mengadakan sosialisasi di kelas-kelas dulu untuk menghindari adanya kekerasan. Soalan ke-15, Bu. Bagaimana upaya Ibu dalam menjaga dan menerapkan kode etik guru di lingkungan kerja dan masyarakat? Lingkungan kerja dan masyarakat. Untuk upayanya dalam menjaga dan menerapkan kode etik, ya tadi saling menghargai, terus kita juga ada pelatihan sosialisasi juga tentang kode etik, juga ada biasanya dibentuk tim etik kayak gitu. Jadi ada yang khusus menangani masalah itu, terutama BK. Biasanya juga BK kan menangani murid-murid gitu. Jadi kita kerjasama juga dengan guru bimbingan konseling, terus juga kerjasama dengan masyarakat dan pihak berwenang. Soalan ke-16, Bu. Menurut pendapat Ibu, seperti apa sosok guru yang profesional itu? Mohon penjelasan beserta contoh nyatanya, Bu. Guru yang profesional itu guru yang memiliki kompetensi yang jelas, terus dia memiliki kualitas dalam pengajaran dan bidang pendidikan, tidak cuma mencerdaskan anak bangsa, tapi juga kita berharap kita bisa menanamkan nilai moral atau nilai-nilai yang baik untuk murid-murid kita. Sekian, Bu.